coba bikin marah orang Jakarta. Lo tahu kan akibatnya? Lo bikin marah orang Jakarta. Nih, lo lihat nih. Di Bandung, semua orang Sunda. Nggak panas, tadi Siliwangi penuh kayak gini. Lo tahu kan Jakarta ada Jawa, Batak, Medan, penuh habis. Ya nggak? Makanya lu jangan coba-coba Jakarta. Lu tahu, Soeharto, orang paling kuat di dunia, jatuh gara-gara apa? Orang Jakarta, rusuh 27 Mei, ingat itu. Ya, iya ge, sarua orang Bandung, tapi anti Persib. Orang teh Jackmania asli orang, asli Jalan Aceh Siliwangi. Nah, eta tah sok naon deui. Anti Persib. Gue udah bilang, saya nggak bisa ini dia wakil. Lu punya susun harus buat apa? Tidak harus sama-sama di situ. Kalau dia nggak bisa dapat itu. Perjuangan Palestina kan tuh banyak orang yang ngelupain gitu ya. Sedangkan PK cukup mengakomodir. Iya, tidak akan kita mengakomodir. Kita juga tetap memberikan bantuan dana ke Palestina. Terus juga ikut menyuarakan suara-suara orang Palestina kan. Ya kayak misalnya ketika Palestina ditindas atau ketika Israel Israel coba menindas lagi terus mau ngancurin Masjidil Aqsa. Kan PK juga ikut berperan, ya taruhlah kita hanya teriak-teriak unjuk rasa, itu kan bisa didengar, kan bisa termasuk salah satu lah menyetop kearoganan Israel, kan PK bisa mengakomodir itu semua. Kalau misalnya, kan 3 hal nih,
Mungkin Persija sama mereka kali ya pengen deket, ada di sini kan dirasain langsung. Ada 2 jadwal yang tabrakan, lu mana yang lu? PK dengan Persija gitu. Dulu pernah ngalamin sewaktu tahun 98 ya, 98 gitu. Persija lagi kita tampil juga bertanding. Sementara PK lagi ada jadwal kampanye juga. Nah dari pagi gue ikut kampanye. Setelah itu gue pulang langsung nonton bola gitu. Makanya lagi itu kan sempat ada bilang, "Woi, partai jangan bawa ke sini, woi," katanya. KTP dulu. KTP dulu. Kenapa saya? Iya, Bandung lihat KTP-nya KTP. Oh iya nih. Enggak, gua enggak ini. Bukan. Jawa saya kerja di belakang situ. Makanya ini Bandung. Oh, ayo mari. Mungkin orang Bandung. Ini juga balakin. Modalan di sini. Juara tuh 2000 ya? 2000 tahun 2000. Gue di komandos waktu itu Pelita. Toto datang anak-anak, kan biasa tuh anak-anak komandos ya. Kalau mau nonton bola, komandos. gue bukan pengurus tapi gue cuma anggota aja. Nah anak-anak komandos tuh kebiasaan kalau misalnya mau tanding bola, mau nonton bola, itu selalu ke rumah gue pada datang ke rumah gue. Nah pada saat Persija mau tanding datang ke rumah gue nggak ada persiapan apa, gue tanya ngapain nonton bola bu? Nonton bola, nonton bola dulu. Ya kan Persija Jakarta juga. Pertama gue nolak tuh. Klub gue Pelita. Lebak Bulus ya? Pelita nih Lebak Bulus tuh. Pelita Lebak Bulus. Klub gue Pelita gue. Tapi makin lama anak komandos makin banyak. Ada yang bawa spanduk. Tapi bahan spanduk doang masih kosong. Ingat gue warna biru keungu-unguan. Mikir juga ya, kayaknya asik juga nih nonton. Udah gue modalin beli pilok. Beli pilok tulisannya masih Macan Betawi sama FIFA Jakmania. FIFA Persija. FIFA Jakarta. Jakmania udah ada namanya tuh. Belum ada kan? Belum ada. Itu yang ngasih namanya Yos apa? Nah, itu urutannya gitu tuh. Gua nonton pertandingan kedua, pertandingan kedua lama-lama gua main daftar jadi yang fans club. Disuruh datang ke Menteng. Gua datang tuh 8 orang yang di sini nggak ada satupun. 8 orang. Nah, pas gue datang ke Menteng, gue lihat tuh di Menteng ada tulisan Welcome the Jack. Welcome the Jack tulisannya. Putih, tulisannya warna oranye. Gue tanya sama Mas Edi, di situ ada Mas Edi Spatmo, dia humasnya Persija waktu itu. Ada Giza Rashid Ali, manajernya, sama Mimi Alkamar, manajer juga. Gue tanya, ini apa nih maksudnya the Jack? Oh, ini kita pengen bikin julukan baru. Kalau Macan Kemayoran itu kuno, dan itu cuma mewakili satu wilayah di Jakarta, Kemayoran. Kita pengen Jakarta, The Jak. Kenapa pakai The? Memang ke barat-baratan, tapi ya yang kita ngikutin mode. Selera anak muda sekarang memang ke barat-baratan gitu. Ya, tapi kelihatannya memang asik, welcome The Jak gitu ya. Gue kepanggil juga gitu. Wah, asik juga nih. Baru ngumpul, sampai ngumpul ketiga kalinya tuh baru melibatin Gugun. Gue 2 kali datang 8 orang doang. Oh, Gugun datang dari tempat lain juga? Itu digede-gedein tuh di koran pos kota. Dibilang katanya komandos menyeberang. Wah, gua sampai dimusuhin tuh sama anak komandos. Komandos menyeberang ke ini Persija. Ada foto gua, ada foto 8 orang ini. Gua dimusuhin habis sama komandos sampai gua jadi sakit hati. Akhirnya gua bener-bener serius di Jakmania. Nah, pas pertemuan ketiganya baru kumpul tuh kelompok anak-anak komandos, kelompoknya Gugun, kelompok anak-anak Perbanas, terus Persija Fans Club yang dulu, sama anak-anak Pondok Labu. Karena kalau nonton di Lebak Bulus, Pondok Labu itu Karang Taruna Pondok Labu tuh nonton sampai bisa 10 mobil gitu. Mereka rame-rame nonton gitu pakai mobil. Zaman itu Persija masih nggak banyak nontonnya. Masih nggak banyak supporter ya. Banyak tapi nggak oranye. Kerahan Belum ada oranye, masih merah gitu kan. Nah, oranye. Dari 97 udah oranye. Pas 97 udah oranye. 97 LI Liga Indonesia 4 yang di stop. Oh, iya. Tengah jalan. Banyak penontonnya tapi pakai putih, orang-orang kelurahan dikerahin. Tiketnya tiket kelurahan gitu. Udah gue bikin kenapa The Jack. Kalau gitu supporternya apa The Jack Mania aja gitu. Kan kita pencinta kayak Beatle Mania. Dulu kita nggak tahu tuh Arema tuh nggak tahu. Kita yang kita tahu Beatle. Kan ada Beatle Mania. Ya, kalaupun ada memang juga nggak populer lah gitu. Akhirnya bikin The Jack Mania. Nah, logonya waktu itu gambar bola mantul gitu. Bola, dia
Mantu, set bentuk huruf J kan. Ini bolanya titiknya. Yang bikin ada Harry namanya. Kalau dibikin, begitu kita kasih Mas Edi, diketawain, diremehin banget. Apa nih logo kacangan begini nih? Tersinggung banget waktu itu. Sialan. Kita udah capek-capek bikin gitu, di desain gitu. Dia kata-katanya dari dulu mau bikinin logo nggak bikin-bikin. Sebulan dong. Sebulan setelah logo kita dikatain itu baru keluar logo yang baru. Begini loh, yang begini. Itu Mas Edi idenya. Yang gambar ada yang namanya Heru. Tapi idenya Mas Edi. Nanti sore datang, Bang. Nanti sore datang. Cuman pilihnya tuh mesti selang-seling. Kita ambil vlog dari itu. Apanya? Pas di SMA kita terlibat di dunia dakwah. Mungkin pas gue terlibat di dunia dakwah itu pas ada hidayah lah dari Allah. Hidayah gue pengen masuk nih ke jalur Islam lah. Pengen masuk jalur agama. Jadi gue ninggalin semua kehidupan duniawi. Gue pengen ikutin jalur Islam lah. Inilah jalan gue. Udah gue ngikutin semua petunjuk Islam, larangan bukan larangan pertama ya, mungkin aturan-aturan yang sampai akhirnya larangan yang harus gue jalanin kan seperti itu. Ninggalin kehidupan dunia, tapi maksudnya kehidupan dunia tapi lo tetap jalanin kayak terus suka bola kan. Nah, nyimbanginnya gimana? Ya kita kan umatan wasatun ya di Islam juga kan, umatan yang tengah-tengah gitu. Ya apalagi Rasulullah pernah bilang, janganlah melupakan bagianmu di dunia gitu. Walaupun kita condong ke akhirat, tapi bagian dunia kita harus ambil juga. Nggak selalunya kita harus mentang agama jadi agama terus sementara kehidupan dunia kita tinggalin. Malah justru itu kan nggak seimbang ya, nggak tengah-tengah gitu. Apa sih menurut lo yang bikin Bandung dan Jakarta jadi musuh? Kalau menurut gue sih ya mungkin karena kesalahpahaman dari dia aja lah. Soalnya waktu dia di sini kan disambut baik lah, benar-benar baik banget. Si Heru Joko dia bilang katanya di sana kan dia bilang disambut nanti dijemput. Waktu nonton ke Bandung itu ternyata sampai sana itu nggak ada yang jemput, nggak ada yang nyambut gitu. Bukan disambut tapi disambit. Disambitin ya udah. Akhirnya anak-anak kan nggak tinggal diem aja karena mayoritas juga banyak kan anak Jakarta kan istilahnya masih mungkin ada 80% itu pelajar, kedua jiwa muda semua ya udah pertama sih diem aja, sekali, dua kali, tiga kali ya udah dilayanin, terjadilah tawuran begitu. Lo sendiri dari mana sih asal lo? Gue lahir di Bandung, bokap gue orang Petojo, Betawi Petojo, nyokap gue orang Bengkulu. Nah, cuman bokap nyokap gue itu lahir dan besar di Jakarta. Nyokap gue di Kampung Melayu, Jatinegara, Gang Pedati. Bokap gue di Petojo, ya suasananya masih Betawi banget. Jadi gue kalau ditanya apa tuh, gue ngerasanya sih gue orang Betawi gitu. Cuma orang Betawi nerima gue nggak ya gitu, karena gue nggak asli nih.
nilai-nilai dakwah yang harus kita kenalkan, pertama kan ke moral ya, lagi ke akhlak. Nah kayak kita nonton bola, dulu kan kita mungkin kenal nonton bola, dikit-dikit orang lempar nimbuk-nimbuk. Kita coba lah kenalin, woi dosa lo nimbuk-nimbuk, kan bisa kita bilang. Itu kan termasuk nilai-nilai dakwah juga yang harus kita kenalin ke orang. Belum Kalau lagi, supporter lawan datang ngamuk, nah itu bagusnya sih kita tuh jangan ribut gitu ya. Tapi ya kalau udah ribut gitu ya mau gimana cara nolaknya. kenapa Persija sih kan? Hah? Kenapa Persija? Jakarta, gue kan orang Jakarta. Iya, maksud gua nggak ini itu kan, nggak apa, nggak represent suatu suku kan, tidak mewakili suatu suku. Enggak. Gue cuma gini aja. Awalnya kan karena gue kuliah waktu itu gue ngeliat teman-teman gue dukung Bandung, teman-teman gue dukung Medan. Gue kadang-kadang gondok juga nih, Jakartanya mana nih? Gue sempat dukung Persija lawan Persibaya cuma satu sektor, gila sisanya Persibaya semua habis, spanduk gue dirobek-robek. Wah gue dendam banget, gue pengen ciptain. Gue yakin gitu pasti banyak anak Jakarta asal diprovokasiin gitu. Cek mania. Polisi. Tetep aja polisi kayak jadi presiden, tetep aja. Ya lah, gue gaji 1.000 aja juga lu. Polisi presiden, polisi kagak ada. Anjing. Anjing. Cek mania. Barat ke barat, polisi mantap. Oh yang nggak ada hubungan sih, karena kebetulan kita tinggal di Jakarta, otomatis tim yang kita dukung, yang kita lihat langsung lah di depan mata kita, dan benar-benar kita bisa real ngedukungnya secara langsung kan yang tim yang di Jakarta. Gue walaupun misalnya lahir di Surabaya, gue tinggal di Jakarta nih bertahun-tahun, gue yakin sih paling logis gue dukung tim Persija, karena daripada gue dukung Persebaya hanya nonton bisa setahun sekali ketika Persebaya main di sini, dan sisa pertandingan gue nggak bisa nonton, mesti ke Persebaya bolak-balik kan, Surabaya lumayan jauh, mendingan ya gue dukung ya logis ya di Jakarta. Sebenarnya gue berkelahi bukan hanya masalah sepak bola ya, karena lagi-lagi gue ketika ribut itu pasti masalah eksistensi gitu ya. Kayak contoh gue nih naik motor berkendaraan kan ya, ketika di jalan ada orang yang melanggar eksistensi gue, umpamanya gini, ini hak gue loh ketika gue jalan di jalur gue yang kayak gini, sementara orang ngambil jalur gue gitu, ngambil ya udah gue paksain, mau sampai bentrok apa bisa tabrakan, berantem gue bakal tonjok tuh orang, karena ya ini hak gue loh, lo ngambil jalur gue. Umumnya sih gue ribut tuh hanya bukan masalah sepak bola atau masalah lain, ya melanggar eksistensi gue lah, dan gue paling gak suka kalau eksistensi gue itu atau keberadaan gue itu coba dilanggar orang gitu, pasti ributnya di situ.
preman-preman itu pasukan Dabo Ribo, damai boleh, ribut boleh. Kalau lu mau damai, gue juga bisa damai. Tapi kalau lu mau ribut, gue juga bisa ribut. Nggak sekeras kayak lu gitu. Gitu. Makanya tulisan kaos lo itu. Pokoknya ini bener-bener slogan banget. Lu asik, gue nyantai, lu usik, gue bantai. Ini pepatah anak-anak Jakarta. Ini paling ini banget. Udah masuk banget di hati untuk anak-anak Jakarta. Makanya supporter apa yang macam-macam kayak bonek kayak apa itu kalau misalnya dia tahu slogan kayak gini dia juga bakal ciut karena dia sebelumnya kan nggak tahu slogan kayak begini. Tawar aja ke yang Lu kenapa selalu ngajak keluarga? Karena gue juga kayaknya kayak hampa aja kalau misalnya gue ngajak keluarga gue. Soalnya gue udah ngerasain waktu berangkat ke Kediri, nggak bawa keluarga, kayaknya ada yang pincang aja gitu. Karena gue biasa bawa keluarga. Yang murah meriah hanya 10.000 saja. Insyaallah ente selamat dunia akhirat. Ana jamin ente pakai kaos ini selamat masuk surga asal dipakai sholat. ngomongnya nggak perlu rubah dari dulu. Gue gak tau karena gue nggak pernah nargetin visi gue dukung Persija misalnya sampai 40 tahun. Kayaknya selama gue masih hidup di Indonesia, di dunia, gue bakal tetap dukung Persija. Dan bakal gue coba nularin ke anak-anak gue. Gue udah mikir-mikir nih kalau punya anak nanti anak gue mau namain apa, pokoknya ada kaitan-kaitan lah dengan Persija gitu. Dan ketika lahir juga gue pengen coba langsung mereka sudah daftar jadi anggota Jackmania. Dan semua di keluarga gue juga kan akhirnya udah mulai tertular gitu ya, tertular virus oranye gitu. Sampai nyokap, ponakan, akhirnya kan mereka ya dikit-dikit mau beli apa sih warnanya oranye gitu. Sampai ke adik gue, mereka sebenarnya gak cinta Persija, dia gak tahu Persija gitu. Tapi akhirnya tertular gitu virus-virus oranye itu. Banyak sudah ikut. Kalau gue yakin sih kebanggaan juga, identitas kita sebagai orang Jakarta. Ya dan juga untuk menunjukkan eksistensi gue gitu. Inilah eksistensi gue. Karena ada kebanggaan, ketika ada kebanggaan lagi kan ketika ada orang yang macam-macam kita nggak bisa terima kan gitu ya. Dan ada kebanggaan kan berarti ada alasan kenapa sih gue pengen ke Persija. Kayak tadi pertanyaan lo pertama kenapa dukung Persija. Yaitu awal-awalnya hanya biasa dan akhirnya gue coba bangga, ini ya kebanggaan gue. Dan gue coba jelasin, gue jabarin inilah alasan gue kenapa gue bisa cinta Persija. Dan akhirnya menjadi sebuah identitas kan. Asik. Asal mau macan di burung. Macannya jadi burung. Satu kosong. Umumnya mereka tuh generasi itu keberapa sih? Generasi kedua ya? Pendatangnya itu. Iya, umumnya rata-rata generasi kedua. Lucu gitu, jadi kadang-kadang bertengkar sama bapaknya, sering tuh. Bapaknya orang Medan, teman-teman PSNS gitu. Bapaknya menggeleng-geleng, kok suka kali kok sama ini, kampung halaman kok tak bela gitu dia. Kadang-kadang gitu. Frankie juga. Iya, yang paling parah sebenarnya bukan Frankie, nanti deh gua kenalin adanya anak SMA.
si gue panggilnya si Ucil, nama aslinya siapa lupa, Gunawan nama aslinya. Dia suka perang sama bapaknya. Bapak yang mau Medan, dia mau Persija. Oh, Papa gimana? Kita kan udah tinggal di Jakarta, kita nyari makan di sini. Bapak masih mikir Medan. Ini bukan perang antar suku nih Pak. Digituin wanannya, udah gak bisa ngomong. Sampai akhirnya orang tuanya udahlah, Papa jadi pengen ketemu sama yang namanya Bung Ferry. Udah gitu. Lu kenapa ikut Jack? Nggak kenal Persija gitu maksud gue? Ya karena gue emang pertama ya, emang walaupun gue nggak lahir di Jakarta, tapi gue dominasi emang buat tim Persija itu emang dari dulu udah mencintai, tapi belum masuk anggota, belum. Tapi emang idola gue waktu di tim Liga Indonesia itu paling ini dominan emang Persija yang gue ingin banget. Karena lo orang Jakarta apa ya? Karena gue pertama domisili emang gue di Jakarta gitu. Istilahnya bagi gue itu istilahnya wajib lah mendukung itu benar-benar. Gue juga emang serius, nggak istilahnya sampai nggak istilahnya gue mesti berhenti di Ligina kapan, tapi istilahnya sampai tua, sampai keturunan gue ada lagi gitu. Kalau kan lu bukan, maksud gue orang tua kan bukan orang sini ya? Iya, orang tua emang bukan orang sini, orang Kalongan. Tapi lu lebih ngerasa orang Jakarta? Iya, karena gue merasa emang udah Jakarta itu emang udah milik gue gitu. So, artinya lu bukan orang Jawa, tapi orang Jakarta? Iya, gitu, orang Jakarta. Lu bisa nggak sih ngomong Jawa? Gue ngomong Jawa sih sedikit-dikit aja sih. Kalau sedikit-sedikit sih bisa kalau ngomong Jawa. Karena gue kan pertama emang gue benar-benar cinta Persija, bokap gue juga lahirnya di Jakarta gitu. Jadi benar-benar mencintai banget, bukan mencintai Persija aja, tapi istri gue lebih gue cintai lagi. Bohong. Istri mah kagak, dulu kemarin juga main ke sono no. Yang membuat lo buat bikin kartu anggota, terus apa segala macam, membuat fans The Jack jadi teratur kayak gitu, salah satunya buat ini juga nggak sih, buat menghapus kalau fans bola itu brutal, terus nggak bisa diatur, atau lo benar-benar cuma pingin buat itu jadi lebih banyak dan lebih teratur aja? Kalau gue gini, sesuatu yang teratur bikin orang juga punya ini. Soalnya gini ya, kalau misalnya dia jadi anggota The Jack tanpa harus ngisi formulir, tanpa harus ngapain, jadi kayak anak kucing gitu, keluar masuk rumah seenaknya aja. Tapi kalau dia masuk satu organisasi dengan misi ini ada akurat gitu, bahwa kita benar-benar serius, otomatis dia juga serius. Nonton bola dia juga tahu kita kan berorganisasi nih, kita nggak bisa nonton bola rusuh lagi gitu. Kita organisasi. Tapi kalau dibiarin dari lepas gitu aja, gue yakin Jakarta kan jauh lebih rusuh dari daerah manapun gitu. Makanya gue bikin sistem itu. Ada. Apaan?
Yang pertama ngomporin gue suruh mereka naik ke atas tuh gue. Naik ke atas belakang gitu ya. Soalnya kan gue prinsipnya apa? Itu mereka sebenarnya banyak pendukung Persija. Cuma pendukung Persija datang ke Senayan ntar ketemu sama rombongan supporter lain yang satu mobil, karena mereka kan datangnya kelompok-kelompok gitu, takut digebukin. Nah, gue pengennya mereka kelompok juga, jadi kalau ribut sekalian banyak kan gitu. Lalu bilang gue naik ke atas, kibarin bendera, teriak-teriak, nyanyi-nyanyi sepanjang jalan. Otomatis kan itu kampanye. Besok-besok tiap pertandingan Persija, anak-anak pada orang-orang pada yang dengar, oh Persija main ya, pasti pada datang. Ampuh. Tapi kalau masih di dalam gini, nggak akan ada yang bisa bermain. Jadi gue minta sekarang semuanya panggilin semua pengurus. Dan seperti mereka bergandengan tangan, bantu bapak-bapak polisi juga ikut sama orang-orang TNI. Gandengan tangan semua harus di belakang garis. Nanti pemain Persija baru akan keluar. Kick off kita menang WO. Ya, keputusannya jadi gitu Pak. Nah tapi ini harus clean dulu. Sebelah sini, sebelah ujung sini. Persib ini nggak apa-apa. Jadi PSSI udah oke. Tapi sekarang pemain Persija mau masuk, ini nggak boleh ada yang di lapangan. Karena mereka make bukti bahwa memang tidak ada yang di lapangan. Dibantu sama anak dua bapak sama anak-anak saya nanti kader, nanti mereka juga ikut baru masuk. Begitu selesai, pemain Persija masuk, kick off, menang WO, pemain Persija langsung main menghibur mereka. Oh, kalau gitu saya anggota tegar dulu ke sana. Oh iya. Ya. Sama anak-anak saya yang pakai ini Pak semuanya. Itu siapa?
saya kira mereka merasakan ya, karena dulu sepak bola kita selama kurang lebih 20 tahun itu tidak pernah berbicara Persija itu. Jangan menjadi juara, 5 besar saja tidak pernah. Nah sekarang Persija jadi bagus, ya otomatis terus anak-anak muda ini bergabung jadi satu, lalu membangun organisasi namanya Jetman gitu. Dan saya yakin mereka itu sangat militan. Ya. Dan dia tidak mensupport itu saja, kalau diundang mensupport voli gitu ya, dia juga datang. Dia kemarin mensupport basket antar sister city. Pada saat PON di Palembang mereka datang ke sana mensupport. Dan yang luar biasa itu mereka itu sebenarnya nggak memiliki apa-apa kecuali semangat saja. Kadang-kadang kita terharunya kan dia pergi ke satu kota lain ya, pada saat pertandingan Persija dia datang dengan apa sangu yang pas-pasan sekali, dia pun berani datang karena motivasinya untuk memberikan support kepada kesebelasan. Kan kenapa ya anak-anak tuh kayak nggak punya rasa memiliki, karena Jakarta itu gue pernah bilang ya, Jakarta itu kota hiburan, tapi bagi yang orang mampu segala macam hiburan tuh ada di Jakarta, tapi buat yang mampu. Buat yang nggak mampu kayak mereka yang gue anggap orang-orang kalah lah. Orang-orang kalah ini mereka nggak punya duit, jadi nggak punya hiburan, jadi mereka cuma main di kampungnya aja. Kan gue pernah bilang sama mereka, lu secara tidak sadar lu sebetulnya sudah dikotak-kotakan oleh pemerintah DKI. Kampung lu sekelilingnya ditanamin mall, real estate, nah lu nggak bisa berinteraksi, jadi ada sekotak, udah kuper ya. Gitu ya. Nah, gue pengen mereka udah nih Jakarta milik lo, makanya begitu Persija juara jebur HI, jadi dia kan seneng gitu di HI, bebas banget gue gitu. Dia merasa memiliki, ini Jakarta nih kota gue nih gitu. Ada rasa memiliki. Anak-anak saya nih, oh iya gue akan berusaha, tapi gue tunggu nih nggak datang, sekalinya datang cuma dua angkot, dikit, dia repot Budi dong, mau masukin kemana, anak-anak kita makin ngomong udah banyak, penuh, dan kemarin instruksinya kan penuhin belakang gawang, jadi akhirnya dimasukin situ, begitu dimasukin situ, sebagian nggak mau, maunya di VIP, pindah ke VIP, dia bawa dekingan tuh, kalau hijau. Anak Decek lihat, anak Decek lagi ngantri nggak bisa masuk, dia main jalan aja, ya wah aja Decek marah. Nah dia bilang ngantri, selama itu masih belum dibuka-buka, dia mau terobos duluan, dia mungkin lu aja. Akhirnya gue pikir, udah ada Amin Priok sama Budi gitu. Tapi begitu Budi jalan, Budi ini dimaki-maki, ya gue yang panas, ditolongin sama Budi, dia malah marah-marahin. Gue tanya, gue marah-marahin lagi, gue dorong dia. Sempat ditangani oleh Boy, dia malah ngotot terus dari belakang gue belain, bapak jangan begitu. Gue bilang, kenapa nggak mau koordinasi? Kalau koordinasi pasti disediain tempat kan. Ini nggak koordinasi, datang aja kayak anak kucing, nggak permisi, nggak pernah apa. Dia kita terus dia bangga itu, gue camat, nggak ngaruh camat ya, comot ya, nggak ngaruh, buset. Boy bupati. Jakarta, nggak ngaruh camat comot. Skala prioritas. Sebenarnya kan prioritas hidup kita kan ibadah gitu ya. Ibadah terus kan terus kerja gitu. Kita paling kehidupan gue sehari ini kerja sama di luar kerja kan ya. Dan gue yakin kayaknya Persija ada gitu, karena gue ketika kerja ada 8 jam gue masih kerja. Tapi akhirnya gue buru-buru gitu ketika ada Persija.
ketika ada kegiatan Persija pasti gue pengen buru-buru pulang. Seharusnya gue di kerjaan tuh harus banyak lebih loyalnya kan. Tapi ternyata loyal gue kayak lebih ke Persija. Jadi kalau prioritas gue yakin kayak Persija nomor 1 deh. Lapangan sepak bola dibanyakin biar banyak yang nonton, terutama dari Condet. Apartemen bongkar aja. Hidup Condet. Ini bikin lapangan sepak bola. Itu mau disampaikan ke Joshua. Insya Allah kalau saya ada kesempatan bicara sama Pak Sutioso, anak orang ya. Stadion apa gimana? Ya masalah lapangan, masalah stadion lah. Fasilitas di stadion. Selama ini Jack cukup dengan stadion Lebak Bulus yang ada sebenarnya cukup Belum puas. Karena daya tampungnya kurang. Betul. Kalau bisa kayak Senayan. Iya. Bisa. perasaanmu terhadap Viking. Tapi saya ingatkan ya, tetapi kita tidak boleh larut dengan perasaan bermusuhan. Ya. Satu saat kita kasih kesempatan, ayo kita bergandengan tangan, kita salaman. Jangan lakukan itu lagi. Jangan nyakiti orang lain kalau kamu nggak mau disakiti. Ya. Kalian setuju tidak? Kalau saya coba melakukan pendekatan, kamu mau nggak berbuat baik sama kita dan kita akan baik juga sama kamu. Ya. Jadi coba yuk pikir betul, kita nggak mungkin bermusuhan terus seperti ini, ya. Karena ini adalah sport, adalah sportif. Kita adalah orang-orang gentleman semua di sini. Ya. Saya ingin kamu menjadi supporter teladan di Republik ini. Saya tiap kali kedatangan kamu seperti ini, saya sangat terharu. Begitu cintanya kamu dengan saya, sebaliknya juga saya, I love you. Karena itu gue pengen anak-anak tuh, selama ini kan kita asik-asik aja gitu ya, kelakuan kita kayak gini. Nah kita harus tahu pendapat orang kayak gimana sih. Ada pendapat kiai, oh dojek nih rusuh, lu nggak boleh menghujat orang, itu hukumnya dosa gitu. Ada kiai ngomong gitu, lu nggak boleh nonton bola tuh banyak apa mudaratnya, terlalu banyak dosanya gitu nonton bola. Karena apa? Menghujat lah, ngata-ngatain, ribut, itu bola agama gitu. Terus di kacamata polisi, kadang-kadang kan kita bilang polisi tuh apa bicara kayak gue selalu bilang polisi itu tidak pernah bicara dengan mulut. Dia selalu bicara dengan tendangan atau dengan pentungan.
tanya sama dia, kenapa begitu? Ternyata dia bilang, ya gue tegur yang ujung sini, gue tegur bye-bye. Dia mau nurut, misalnya orang naik pagar, enggak nurut. Atau ada lagi sebelah sini naik, nurut. Lama-lama kan yang ke sekian belasnya, dia udah merasa lu bandel amat sih, padahal orangnya lain juga. Usada bukan tadi? Nggak tahu, yang nolongin Bang As. Tadi dia nggak jelas ininya di mana. Tadi bawa ke Usada soalnya gitu. Gue sih kalau udah gini biarin aja deh. Iya rese, udah gue jalan berdua aja masih ditentangin ribut. Udah nggak apa-apa lah, jalan aja. Udah, oke deh. Awas ntar boleh mekar lagi. Kalau yang dukung Persija orang-orang yang maksud gua
kayak sukunya apa ya gitu? Ada nggak sih begitu? Ya untuk di Jakarta ini banyak lah sukunya. Iya istilahnya kayak di daerah gue juga banyak orang Padang, orang Jawa, orang Sunda, orang Medan gitu. Karena dia pertama besar di Jakarta, walaupun dia orang tuanya orang jauh semua, istilahnya orang daerah. Lahir di sini. Lahir di sini gitu. Anak-anak tuh ada nggak sih yang orang daerah gitu? Ada orang-orang daerah itu ya hampir sebagian ada sekitar 50% lah orang daerah. Tapi mereka lebih ngerasa kalau... Iya lebih ngerasa karena dia pertama berdomisili di Jakarta gitu. Emang hiburan buat daerah gue itu hiburan yang paling murah itu emang sepak bola gitu. Kebanyakan orang Jakarta kan larinya mesti ke mall, mesti ke tempat-tempat hiburan yang mahal-mahal. Nah mungkin istilahnya buat gue itu sederhana lah segitu untuk ukuran sepak bola Asia itu. Fair itu kalau anggotanya Jackmania itu orang Jakarta semua atau orang pendatang juga? Banyak pendatang. Lebih kalau gua rasa kalau dihitung-hitung sukunya lebih banyak yang bukan Betawinya daripada yang Betawinya. Itu sesuatu yang menarik sebenarnya ya, dibandingkan. Kayak Kemayoran tuh, lu kira anak Kemayoran tuh 900 orang Betawi? Nggak ada orang Betawinya tuh. Orang Jawa semua sih. Pekalongan, segala orang Jawa semua, Brebes. Orang Kemayoran tuh yang paling fanatik kelihatannya sampai 900 lebih anggotanya. Itu Betawinya nggak ada. Aji itu kan Jawa. Aji itu kan Jawa. Kenapa yang mereka senang pensiunnya bukan balik ke asalnya lagi? Itu dia kalau gue bilang, kalau orang yang udah lama di Jakarta sebetulnya udah lupa sama asalnya. Gini loh, gue pernah ngomong sama teman-teman gue, iya ya, dia bilang kalau orang datang ke Surabaya, orang mencari hidup di Surabaya, dia mau hidup di Surabaya. Tapi kalau orang ke Jakarta itu cuma nyari duit. Nah gue lupain gitu, jangan sampai orang datang ke Jakarta, tinggal di Jakarta, dia harus bisa berinteraksi sama masyarakat Jakarta. Jadi satu komunitas baru, komunitas orang Jakarta yang dukung timnya, segala yang mau jaga kotanya, yang mau suasana aman itu yang ngebentuk ya mereka ini gitu. Jangan orang lain, mereka harus punya rasa Ya itu yang bikin kita bangga kan, pertama dia ada di Jakarta, terus dan dia juga bisa nunjukin kebanggaan kita sebagai orang Jakarta nih. Selama ini kan kita sebagai orang Jakarta nggak ada kebanggaannya. Kebanggaan kita sebagai Jakarta apa sih? Hanya ibu kota negara. Terus ya itu yang bisa menikmati kan hanya orang-orang yang high class gitu ya, orang yang di atas. Dan kita nih orang yang di bawah, kita nggak bisa bangganya karena apa? Wah kita udah memiliki satu kecintaan seperti tim bola. Akhirnya kan kita bisa bangga dengan di luar yang ada kota di luar provinsi yang ada di Jakarta ini kan. Itu kita bisa nunjukin kebanggaannya. Kita nggak bangga hanya karena jalanan Jakarta lebih banyak jalan tolnya, banyak jalan yang ngepot-ngepot yang silang-silang gitu, jembatan layang. Kita nggak bangga situ karena kita nggak pernah ngerasain. Yang berdua kita bisa ngerasain ya ini karena kita punya Persija dan tim ini benar tim yang disegani di seluruh Indonesia, bahkan mungkin nanti di Asia, area ke dunia gitu. Ya itu yang bisa kita banggain. Jackmania 1, 2, 3 Persija Jakarta Macan Kemayoran satukan tekad jadi juara Liga Indonesia kami The
Ya, kita lihat kenyataan sekarang ini masyarakat kami pendukung supporter dari Persipura ternyata mau coba keluar, nampaknya keamanan mereka terganggu. Sehingga untuk amannya itu kembali lagi ke lapangan ini. Dan sebetulnya ini kaitannya dengan kita dari masing-masing klub kan sudah bikin kesepakatan. Pahanya. Ya. Jangan. Siapa? Kenapa? Ini tadi dilempar di sebelah mana tadi? Pakai balok. Abang tadi lagi ngapain? Tunggu yang sabar yang. Lepas kamu jalan. Tunggu tapi jangan ini. Rokok. Oke. Kalau menurut lo sendiri yang bisa sama orang-orang kalah itu gitu ya, yang bisa dibanggain lagi dari Jakarta ini selain Persija ada lagi nggak menurut lo? Yang bisa buat jadi pelepasan emosinya mereka gitu, buat mereka seneng gitu kan. Kalau mereka mau ngebanggain apa sih di Jakarta, misalkan di Jakarta ada Hard Rock Cafe, mereka nggak bisa Hard Rock Cafe Jakarta gitu misalkan, kayak gitu. Selain Persija menurut lo ada lagi nggak yang bisa mereka banggain? Untuk saat ini mereka nggak ada, kecuali Persija nggak ada ya. Kecuali Persija nggak ada. Makanya itu yang gue takutin, kalau sampai gubernur yang baru tidak mau ngurusin Persija, mereka kehilangan pegangan lagi, mereka akan kembali asal lagi. Sekarang ini kan mereka kayak merasa punya arti loh dalam hidup mereka gitu. Lu jangan ini lu mabok, mendingan kita ngumpulin duit buat beli tiket Persija nanti. Kalau sekarang kan mereka jadi ada artinya, ada target loh. Hidupnya tuh ada target. Kalau misalnya hari Minggu, kalau dulu ya hari Minggu ngapain, cengok aja, frustasi kan, mereka kesel, nggak ada hiburan, nggak ada. Terus sekarang mereka punya cita-cita, wah hari Minggu kita nonton Persija nih, asik nih. Ada harapan loh, ada harapan yang bikin mereka punya target ke sana ke depan.